Selanjutnya untuk mengetahui pantauan arus mudik di bandara kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Ruli Kurniawan di Bandara Soekarno-Hatta dan Silvano Hajid di Stasiun Gambir. Ya, namun sebelumnya kita ke Ruli terlebih dahulu yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat pagi Ruli, bagaimana pantauan Anda jika dibandingkan dengan hari kemarin? Apakah jumlah penumpang yang akan diberangkatkan dari bandara hari ini mengalami peningkatan atau justru sudah menurun? Ya, Lady, Yuda dan juga pemirsa, situasi di pintu keberangkatan Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta ini bisa Anda lihat di belakang saya cukup lengang. Mungkin tidak terlihat adanya penumpukan calon penumpang yang akan masuk ke pintu keberangkatan Terminal 1B ini. Namun, situasi cukup berbeda apabila kita melihat pada pukul 3 atau 4 pagi tadi, di mana antrian calon penumpang yang akan masuk ke pintu keberangkatan ini mengular hingga 50 bahkan sampai 100 meter. Dan ini dikarenakan adanya terlalu lamanya mereka untuk diperiksa kelengkapan tiket maupun dokumennya, bahkan untuk melakukan cek X-ray bagasi-bagasi mereka. Dan saya sempat berbicara dengan salah seorang calon penumpang, Bapak Edward, yaitu calon penumpang dari maskapai Lion Air yang akan menuju ke Bandara Kinabalu, dan ia mengatakan bahwa ia sempat gagal untuk boarding kemarin dikarenakan terlalu lamanya waktu untuk security check-in, baik untuk dari di depan pintu keberangkatan maupun ketika harus cek bagasi, dan bahkan juga cukup memakan waktu yang cukup lama pula ketika ia harus check-in di counter Lion Air tersebut. Dan ini bukan salah satu bentuk kecewaan dari pengguna Bandara Soekarno-Hatta, dan yang mudah-mudahan harapan kita bersama tidak terus-menerus atau tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan nanti ke depannya akan semakin banyak lagi calon penumpang yang gagal untuk berangkat atau menuju kampung halaman mereka, dan bahkan juga bisa gagal untuk merayakan lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Dan untuk mengetahui bagaimana upaya dari pihak pengelola bandara untuk mengantisipasi terjadinya kekecewaan seperti ini ataupun terjadinya penumpukan penumpang terutama di pintu gerbang keberangkatan, sudah ada bersama saya Bapak Didi sebagai Chief dari OIC Bandara Soekarno-Hatta. Kira-kira seperti apa Pak upaya dari pihak bandara untuk bisa dibilang tidak akan lagi kecewaan dari para calon penumpang yang akan menuju ke kampung halaman mereka dengan adanya lamanya sekali security check ini? Baik, selamat pagi CNN Indonesia. Perlu saya jelaskan bahwa sebenarnya pihak Angkasa Pura II dalam hal ini kantor cabang utama Bandara Soekarno-Hatta sudah melakukan upaya optimal, termasuk di dalam hal ini membuka seluruh pintu-pintu masuk ke dalam check-in area. Itu ada, kalau kita lihat di sebelah kanan kita ini ada 4 X-ray itu sejak dia akan beroperasi 24 jam, dan dia sejak dini sudah dibuka keempat-empatnya. Bahkan kita ada pintu juga di sebelah selatan, itu adalah pintu untuk kru dan personel. Itu bila mana terjadi kepadatan di sini, itu akan kita optimalkan untuk para penumpang yang tidak membawa bagasi untuk bisa segera masuk ke check-in area. Dengan demikian sebenarnya kita sudah melakukan upaya sehingga penumpang-penumpang yang kira-kira ingin segera bisa melaksanakan check-in itu bisa terlayani dengan baik. Oke, baik. Itu kira-kira yang bisa kami jelaskan. Satu hal juga yang menjadi perhatian atau concern serius dari bandara adalah delay dari para maskapai. Bagaimana upaya dari pihak bandara dan Angkasa Pura di sini berkoordinasi dengan pihak maskapai atau stakeholders untuk mengurangi tingkat delay atau jumlah delay yang ada di bandara mendekati hari Lebaran ini? Sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan baik dengan stakeholder dalam hal ini airlines. Jadi airline itu diminta sejak dini menyampaikan bila mana ada kondisi pesawat akan delay. Dengan begitu kita akan melakukan antisipasi, seperti ketika di ruang tunggu itu ada beberapa orang yang merasa tidak puas atau kira-kira dia akan menyampaikannya secara provokatif, itu dengan segera
kita minta kepada airline itu untuk bagaimana melakukan tindakan-tindakan persuasi sedemikian rupa, dan bila perlu mereka itu kalau dibawa ke luar daripada ruang tunggu, katakanlah ke ruang eksekutif, untuk nanti diberikan penjelasan-penjelasan sehingga mereka itu nanti bisa mengerti, memahami kenapa pesawat ini delay. Itu tentu delay yang sifatnya teknikal, tetapi kalau delay di luar daripada itu, katakanlah seperti cuaca dan sebagainya, tentu itu di luar kemampuan yang bisa kami sampaikan. Kira-kira itu. Sedikit Pak, terkait dari puncak kepada penumpang yang akan ada di Bandara Soekarno-Hatta. Di H-2 tahun lalu, itu bukan puncak kepadatan penumpang sekitar berdata di Angkasa Pura tahun H-2 tahun 2015 sebesar 189.000 penumpang. Apakah tahun ini sudah ada prediksi bahwa H-2 akan menjadi puncak padatan penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini? Begini, yang faktanya H-4 itu angkanya di 199 something ribu. Nah, itu sampai hari ini kita menyatakan itu yang tertinggi. Tetapi berkaitan dengan H-2 besok ya, itu yang jelas memang belum bisa kita nyatakan, karena memang yang baru bisa kita sampaikan di sini adalah H-4 itu yang tertinggi. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa kita atasi, karena kami semua di sini sudah siap, termasuk dengan petugas keamanan kami juga, untuk bagaimana melayani penumpang dengan sebaik-baiknya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Rudi. Apabila memang benarnya adalah hari puncak dari penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, setidaknya sudah ada upaya untuk paling tidak untuk lebih memaksimalkan petugas di depan pintu gerbang, juga untuk memaksimalkan 4 X-ray yang ada di security check-in, dan juga mungkin membuka seluruh counter check-in yang ada di dalam terminal ya Pak ya. Ya, baik, terima kasih Pak Didi. Lady dan Yuda. Ya, terima kasih Ruli Kurniawan langsung dari Suta di Tangerang, Banten.